Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Rabu 27 November 2024. Menjadi saksinya sepanjang hayat. Kutipan dari Injil Lukas bab 21 ayat 17 sampai 19. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sobat Katolikana, belakangan ini persoalan mental health atau kesehatan mental banyak menjadi pokok bahasan yang menarik perhatian banyak orang. Banyak di antara peristiwa atau kejadian sehari-hari yang kita alami kemudian dihubungkan dengan persoalan mental health ini. Pokoknya, sedikit-sedikit mental health, sedikit-sedikit kesehatan mental. Sebuah pertanyaan sederhana barangkali akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan jawabannya. Misalnya saja pertanyaan berikut ini. Apakah Anda sanggup bertahan di suatu tempat di mana Anda dibenci dan dijauhi karena iman yang Anda yakini saat ini? Jika misalnya Anda sanggup bertahan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kesehatan mental Anda di kemudian hari? Sobat Katolikana, bacaan Injil pada hari ini menyampaikan sabda Yesus tentang konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pengikutnya. Konsekuensi ini sudah jelas dan pasti tidak ringan. Sebab, konsekuensi yang harus kita terima bukan hanya dibenci saja, namun di antara orang-orang yang menjadi saksi Kristus, ada yang dijebloskan ke dalam penjara, mengalami penganiayaan dan siksaan, bahkan ada yang dibunuh dan menjadi martir Kristus. Dan di antara para martir tersebut, kita mengenal beberapa orang kudus yang kehidupannya dijadikan teladan bagi kaum beriman. Beberapa orang kudus yang dikenal sebagai martir gereja, di antaranya adalah Santo Petrus, Santo Blasius, Santo Paulus Miki, Santo Justinus, Santo Adrianus, Santo Daniel, Santo Laurentius, Santa Natalia, Santa Felicitas, Santa Rufina, Santa Secunda, Santa Bibiana, Santa Theodosia, Santa Barbara, Santa Agatha, Santa Perpetua, dan Santa Regina. Pesan Tuhan hari ini hendak menantang keberanian saya dan Sobat Katolikana. Apakah kita siap menjadi saksi-saksinya yang hidup di zaman ini? Zaman di mana sebagian orang berpandangan bahwa hidup baik itu sudah cukup, meski harus melanggar kebenaran dan sabda Tuhan. Bahkan ada yang memegang prinsip seperti ini. Muda foya-foya, tua kaya raya, dan matinya pasti masuk surga. Mari kita ingat kembali sabda Tuhan Yesus berikut ini. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Dan untuk sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka kita semua harus tinggal bersamanya, bekerja bersamanya, dan bekerja seperti Yesus, menjadi saksinya di sepanjang hayat kita. Menjadi saksinya sekarang, selalu, dan selamanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu hari ini. Berikanlah penerangan dalam hati kami ya Tuhan, agar kami memahami tugas dan panggilan kami sebagai saksi-saksimu yang hidup di zaman ini. Bimbing kami agar kami senantiasa menjadi pembawa damai, sukacita, kasih, dan teladan-Mu bagi sesama kami, sehingga kerajaan-Mu dapat sungguh terwujud di muka bumi ini. Jauhkan kami dari keinginan untuk mendapat pujian,
serta anugerahi kami sikap rendah hati dan senantiasa bersyukur kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.